Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Oli Rahmah. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 11 mengenai soal pada materi hasil kali transformasi. Pada soal tes formatif nomor 5, halaman 57 sampai 58. Diketahui dua garis, yaitu garis G dan garis H, di mana garis G itu tegak lurus dengan garis H. Titik Q yaitu irisan dari garis G dan garis H, dan sebuah titik P. Titik P tidak berada di garis G dan titik P juga tidak berada di garis H. Yang ditanyakan, lukislah A sama dengan MG MHP, selidiki apakah Q titik tengah ruas garis AP, dan lukislah B sama dengan MH MGP. Nah, ini adalah ilustrasi dari yang diketahui. Jadi, ada dua garis G dan H, di mana garis G itu tegak lurus dengan garis H. Dan titik Q adalah irisan dari kedua garis tersebut. Nah, dan di sini ada titik P. Titik P tidak berada di garis G dan titik P itu juga tidak berada di garis H. Kemudian pertanyaan yang pertama, lukislah A sama dengan MG MHP. Kita akan mencari terlebih dahulu pencerminan titik P terhadap garis H. Nah, misalkan pencerminan titik P terhadap garis H itu sama dengan P aksen. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap garis G. Titik P, misal titik P berada di sini. Titik P, pencerminan titik P terhadap garis H diperoleh P aksen. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap garis G, diperoleh P double aksen atau A. Jadi diperoleh A itu sama dengan MG MHP. Titik A berada di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selidiki apakah Q titik tengah ruas garis AP. Titik P tidak berada di G dan titik P juga tidak berada di H. Karena titik P tidak berada di G dan titik P tidak berada di H, maka MHP itu sama dengan P aksen, sehingga ruas garis PP aksen memotong H di titik R. Nah, jadi ruas garis PP aksen ini memotong H di titik R. Jadi titik R ini merupakan titik perpotongannya. Dan titik R ini merupakan titik tengah ruas garis PP aksen. Nah, karena MG P aksen itu sama dengan A, maka ruas garis P aksen A ini memotong G di titik S. Ruas garis P aksen A memotong G di titik S. Jadi titik S ini merupakan titik perpotongan dan titik S ini merupakan titik tengah ruas garis P aksen A. Nah, karena P aksen ini merupakan pencerminan dari titik P, maka RP itu sama dengan RP aksen, karena R ini tadi merupakan titik tengah ruas garis P aksen P, dan ruas garis P aksen P ini akan sejajar dengan, maksud saya akan tegak lurus dengan garis H. Karena A ini merupakan pencerminan dari P aksen, A ini merupakan pencerminan dari P aksen, maka P aksen S itu sama dengan SP aksen, karena tadi di sini S ini merupakan titik tengah ruas garis P aksen A, dan ruas garis P aksen A ini akan tegak lurus dengan garis G. Ya, karena ruas garis PP aksen ini tegak lurus dengan garis H dan garis G juga tegak lurus dengan garis H, maka ruas garis PP aksen ini akan sejajar dengan garis G, sehingga RP aksen ini sama dengan GS. Ya,
Kemudian karena ruas garis P aksen A ini tegak lurus garis G dan garis G ini tegak lurus garis H, jadi ruas garis P aksen A ini tegak lurus garis G dan garis G ini tegak lurus garis H, maka ruas garis P aksen A akan sejajar dengan garis H, ya, sehingga P aksen S ini sama dengan RQ, sama dengan ini, ya. Kemudian perhatikan segitiga PRQ dan segitiga QSA. Kita perhatikan dua segitiga ini, ya. Nah, kita perhatikan dua segitiga ini. Kita tahu bahwa PR ini sama dengan RP aksen karena R ini tadi merupakan titik tengah. Dan RP aksen itu sama dengan QS karena tadi ruas garis P aksen sejajar dengan garis G. Maka karena PR sama dengan RP aksen dan RP aksen sama dengan QS, maka PR sama dengan QS. Kita peroleh pernyataan yang pertama. Nah, kemudian kita tahu bahwa besar sudut PRQ sama dengan besar sudut QSA. Besar sudut PRQ sama dengan besar sudut QSA, yaitu 90 derajat karena tegak lurus, ya. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa RQ itu sama dengan P aksen S dan P aksen S ini sama dengan SA, sehingga diperoleh RQ sama dengan SA. Diperoleh RQ sama dengan SA. Dari sini berlaku aturan sisi sudut sisi. Nah, sehingga segitiga PQR kongruen dengan segitiga QSA. Akibatnya PQ ini itu sama dengan QA. Dan karena PQ ini itu anggota PA dan QA ini anggota PA, maka Q ini merupakan titik tengah ruas garis PA. Jadi titik Q ini merupakan titik tengah ruas garis AP. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lukislah B sama dengan MHMGP. Ya, untuk mencari titik B ini kita cari dulu pencerminan titik P terhadap garis G, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan titik P aksen terhadap garis H. Ya, misalkan kalau kita misalkan P aksen ini, kalau kita misalkan MGP ini sama dengan P aksen. Nah, ini kan titik P di sini, titik P di sini. Kemudian titik P ini dicerminkan terhadap garis G. Nah, berarti hasil pencerminannya itu berada di sini. Misalkan hasil pencerminannya itu kita namakan P aksen. Jadi P aksen itu di sini. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Jadi P
bisa disebut dengan titik B. Kita peroleh titik B-nya berada di sini. Ya, terima kasih. Mungkin itu video dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar atau WA saya, chat pribadi, tidak apa-apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.